Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah ta'ala, kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana belajar bahasa Arab jemaah sekalian merupakan salah satu dari syiar Islam yang paling mulia, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim, bahwasanya al-lisanul arabi syiarul islami wa ahli, bahasa Arab itu adalah syiarnya orang Islam dan syiarnya agama Islam. Wal lughatu, kata beliau, dan bahasa itu merupakan min a'dhami syiaril umam, dan bahasa merupakan syiar umat yang paling mulia, yang paling besar. Syiar itu maknanya adalah sesuatu yang mewakili, sesuatu yang mewakili dan merupakan bagian darinya. Ketika kita mengatakan syiar Islam adalah kalimatut tauhid, maknanya adalah kalimat tauhid menjadi ciri Islam. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bentuk dari ketakwaan hatinya. Maka mempelajari bahasa Arab juga termasuk bentuk ketakwaan. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah syiar dari syiar-syiar Islam. Baik, maka seorang muslim tidak sepantasnya ia malas untuk mempelajari bahasa Arab. Setiap muslim wajib hukumnya mempelajari bahasa Arab. Nah, tetapi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kadar wajibnya yang berbeda-beda. Ya, ada yang wajib belajar sampai mendalam, ada yang wajib belajar hanya dasar-dasar saja, ada yang wajibnya hanya sekedar tahu saja, dan sebagainya. Tingkatannya berbeda-beda setiap muslim. Nah, baik, maka tidak sepatutnya juga seorang muslim meremehkan, bahkan sebagian ada yang merendahkan bahasa Arab, ya, dan menganggap bahwasanya bahasa Inggris, bahasa internasional itu lebih baik daripada bahasa Arab, sehingga mereka merasa malu untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, maka ini merupakan kekeliruan. Ya, tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu, dikarenakan bahasa Arab adalah justru bahasa yang sangat dihargai, sangat dimuliakan, terutama oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang kafir pun mereka berbondong-bondong mempelajari bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab itu memiliki pengaruh yang positif. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu mampu menambah kecerdasan seseorang sampai 72%. Kenapa begitu? Kenapa bahasa yang lain tidak? Karena bahasa Arab itu kompleks, sehingga dia melatih otak untuk terus memperbaharui dirinya. Dan sel-sel di dalam otak itu jika sering diperbaharui, maka daya tangkapnya, kemampuan yang mencerna informasi itu akan lebih baik. Nah, ya, sampai-sampai ada seorang pakar mengatakan bahwasanya tidak ada bahasa sebaik bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Ya,
Ketika kita berbahasa, kita ingin mentransformasikan dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Itulah yang disebut dengan makna. Bagaimana agar makna itu disampaikan sama orang lain, bagaimana agar makna itu bisa dipahami oleh orang lain sebagaimana yang kita inginkan. Maka diperlukan medium perantara yang baik, yaitu bahasa. Makanya baiknya bahasa itu akan menjadi wadah yang baik untuk makna yang ingin kita sampaikan. Baik. Ya. Baik, kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran yang ke-16. Ya, tidak kita baca semua karena waktu tidak akan mencukupi. Kita ambil poin-poin pentingnya saja. Baik. Poin pertama yang akan kita ambil dari pelajaran yang ke-16 ini adalah pembahasan ma dan la an-nafiyah. Ma dan la an-nafiyah. Kalau sebelumnya kita bahas la an-nahiyah, larangan. Sekarang nafiyah. Nafiyah itu artinya meniadakan. Ya, meniadakan. Atau kita merubah sebuah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Yang kita perhatikan contoh di sini, kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Ini kalimat positif apa kalimat negatif? Positif. Maka kalau kita merubah menjadi kalimat negatif, kita tambahkan ma di depannya. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Nah, perhatikan kata kataba di sini. Kataba ini fiil apa? Madhi atau mudhari? Fiil madhi. Masih ingat apa fiil madhi ya? Nah, perbuatan yang sudah lewat. Berarti kalau sudah lewat perbuatannya dan fulan tidak melakukan sesuatu, sudah lewat masanya, maka kita katakan ma kataba. Ya, kataba tadi artinya apa? Menulis. Baik. Kalau sekarang ya, selesai dari pelajaran nanti ternyata ada seorang santri yang tidak hadir, maka kita katakan ma hadoro. Gitu ya. Ada orang sholat dan dia tidak membaca Al-Fatihah misalkan. Kita katakan ma qoro'a. Ya, ini perbuatannya sudah masanya sudah lewat belum? Ya, sudah. Jadi kalau ma itu pasangannya fiil madhi. Ya, bagaimana kalau fiil mudhari? Kalau fiil mudhari kita gunakan la. Ya, la. Jadi ma kataba, kalau la nggak bisa la kataba. Ya, la pasangannya fiil mudhari. La yaktubu. Yaktubu ini fiil mudhari dari kata kataba. Nah, kalau sekarang ada satu santri yang tidak hadir, kita sedang belajar sekarang, maka kita katakan kepada santri yang tidak hadir itu la yahduru, ya, la yahduru. Nah, perhatikan la di sini. Apakah la ini merubah harokat? La di sini merubah harokat tidak? Tidak. Ya, tetap yaktubu. Ya, harokatnya tetap dhamma sebagaimana pada aslinya, asalnya. Ya, jadi tidak merubah harokat dia. Nah, inilah yang disebut dengan ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Ringkasnya, ma an-nafiyah itu pada fiil madhi, la an-nafiyah itu pada fiil mudhari. Nah, jelas sampai sini? Ma itu pada fiil madhi, la itu pada fiil mudhari. Baik. Pada kalimat tauhid la ilaha illallah, ini juga la namanya, la nafiyah. Ya. Tapi yang ini la nafiyah yang unik ini. Karena apa? Karena setelahnya bukan fiil. La ilaha. Ya, apa arti ilaha? Ilaha sembahan.
Nah, dia kata kerja apa kata benda? Ilah itu kata benda. Nah, tapi hitungannya tetaplah ini la nafiyah juga. Ya, tapi ada penjelasan tersendirinya nanti. Nah, berarti makna dari la ilaha itu adalah penafian. Penafian artinya meniadakan segala jenis sesembahan. La ilaha, segala jenis sesembahan kita nafikan. Ya, tentunya sesembahan yang kita nafikan adalah sesembahan yang hak apa yang batil, ya, segala jenis sembahan yang batil itu kita tiadakan, artinya kita cabut dari hati kita buang, tidak kita yakini sebagai sesembahan. Baru setelah kita cabut itu kita tetapkan satu sesembahan yang hak, yaitu Allah, illallah. Maka kata para ulama, la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Ya, apa namanya? Yang pertama rukun nafi. Ya, la ilaha itu rukun nafi namanya. Kemudian illallah ini rukun apa namanya? Isbat. Isbat itu penetapan, lawan dari nafi. Gitu ya. Kalau kita katakan fulan datang. Nah, ini nafi apa isbat? Isbat. Nah, kita tetapkan fulan datang gitu. Kalau kita katakan fulan tidak datang, nafi apa isbat? Nafi. Nah, kita tiadakan kedatangannya. Nah, ini ma dan la an-nafiyah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ma dan la nafiyah ini. Baik. Misalkan di dalam ayat la yusyriku billah, ya, seorang mukmin itu la yusyriku billah, dia tidak mensekutukan Allah. Nah, ya, kenapa enggak dikatakan masyaraka tapi dikatakan la yusyriku pakai fi'il mudhari? Apa bedanya? Kenapa digunakan fi'il mudhari la yusyriku billah? Di ayat yang lain la tusyrik billah. Ya, kenapa selalu fi'il mudhari kalau kesyirikan itu? Kenapa enggak fi'il madhi? Nah, karena fi'il mudhari itu menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi dan akan datang, berkelanjutan, dia terus menerus. Nah, maka menggunakan ya la di situ dan fi'il mudhari di situ untuk menafikan kesyirikan sekarang dan akan datang. Ya, karena kesyirikan itu gampang sekali terjadi. Ya, kita duduk di masjid saja bisa melakukan kesyirikan. Nah, ya, karena kesyirikan jangan hanya dipahami sebatas sujud di depan berhala, tidak. Kesyirikan itu banyak sekali macamnya. Ya, kata para ulama, antum mati dalam keadaan meyakini bahwasanya ada hari-hari sial saja, itu sudah antum mati membawa keyakinan yang batil. Ya, maka itulah pentingnya kita belajar akidah, belajar tauhid. Ya, kenapa? Kalau kita belajar akidah itu kita belajar bagaimana menata hati. Ya, keyakinan-keyakinan yang keliru kita cabut. Ya, sampai ke akar-akarnya kita buang, kemudian kita isi hati kita dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Nah, maka mempelajari akidah adalah hal yang paling penting yang harus dipelajari setiap muslim. Nah, untuk mempelajari akidah ini ada alatnya, ya, ada sarana pendukungnya. Apa itu? Inilah yang sedang kita pelajari ini, yaitu bahasa Arab. Gitu ya. Jadi bisa saja kita paham akidah tanpa belajar bahasa Arab, tapi tidak akan optimal kalau kita belajar ya bahasanya. Baik. Itu dia ma an-nafiyah dengan la an-nafiyah. Baik. Ada pertanyaan seputar ma an-nafiyah sebelum kita masuk ke tema selanjutnya? Kalau saya tidak pergi, kita katakan apa?
ma dhahabtu. Ya. Ya, kalau dikatakan ya, kemarin saya tidak safar, safartu. Ya, tapi kalau sekarang saya tidak sedang safar dan kedepannya juga tidak ada rencana safar, maka dikatakan la usafiru, pakai fi'il mudhari ya. Nah, jadi kalau ya kemarin saya tidak makan, berarti ma akal tu, pakai fi'il madhi. Nah, tapi kalau sekarang sedang tidak makan atau ya, berapa menit kemudian tidak akan makan juga, maka gunakan fi'il mudhari ya, la akulu gitu ya. Ya, atau la aqra'u, la azhabu. Nah, kalau ana misalkan ajak Umar pergi ke pasar misalkan, dan Umar menolak, kira-kira Umar mengatakan matollah di situ. Ya, Umar ayo kita ke pasar. Nah, kalau dia menolak, jawabannya matollah, la. Ya. Jadi Umar mengatakan la uridu, saya tidak mau, atau la azhabu, saya tidak pergi. Paham ya? Jadi ini bahasa simple ya. Maksudnya begini. Ini yang bentuk bahasa yang paling praktis itu ini. Ya, ma sama la ini. Ya. Karena kalau kita ke Arab sana ketemu sama orang Arab, ya, diajak ngobrol, kemudian biasanya kan mereka bertanya, atau kita mau naik taksi katakanlah. Ya. Kita mau naik taksi menuju ke hotel. Nah, ya, kemudian di tengah jalan sopir menawarkan untuk mengantarkan ke tempat lain. Kita nggak mau, ya kita katakan la azhabu. Ya, pasti dia akan nanya dengan menggunakan kata dhahaba nanti. Hal turidu an tadhhaba ila hunaka? Mau nggak pergi ke sana? Ya, jawabannya la azhabu. Ya, kenapa kita kata praktis? Ya, dengan apapun pertanyaannya itu kita tinggal tambahkan la aja depannya. Ya. Ya, jadi kalau ditanya mau ini, ya, hal turidu, apakah kamu mau? Berarti yang ditanyakan mau apa tidak kan? Kalau tidak mau ya tambahkanlah la uridu, gitu. Ya, la uridu, selesai. Nah, baik. Kemudian tema selanjutnya adalah harful istiqbal. Harfu al-istiqbal. Ya. Harful istiqbal itu artinya akan datang. Berarti huruf yang menunjukkan makna akan datang, yaitu huruf sin. Ya. Jadi ada satu huruf dari huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu, ya, kalau dia nempel pada kata kerja, maka dia menunjukkan akan terjadi, yaitu huruf sin. Ya, jadi kalau kita katakan yadhabu, ini maknanya ada dua, sedang pergi atau akan pergi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bilang akan pergi saja? Maka kita tambahkan sin di depannya, gitu ya. Kita akan tambahkan sin di depannya. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulus sufaha. Ada sin di situ. Yaqulu artinya apa? Berkata. Sa artinya akan. Ya, kalau nggak ada sa ini, maka yaqulu ini bisa diartikan dua, sedang mengatakan atau akan mengatakan. Jelas ya? Nah, tapi karena adanya sa, jadi dibatasi maknanya sekarang, hanya artinya akan. Nah, makanya dia dinamakan harful istiqbal, huruf istiqbal. Baik. Jadi kalau fulan sedang menulis, kita katakan yaktubu. Kalau fulan akan menulis, kita katakan apa? Sayaktubu. Nah, ya, ini sin. Ya, perhatikan di sini kalimatnya, contohnya sayarji'u. Ya, sayarji'u. Ya, berarti perbuatannya ini akan atau sedang? Sedang. Ya, kan ada sa di situ. Asal kalimatnya adalah yarji'u.
Yarji'u artinya pulang. Berarti sayarji'u artinya akan pulang. Nah, sa'adhabu, ya. Sa tadi artinya akan, azhabu artinya pergi. Berarti sa'adhabu artinya akan pergi. Nah, yang namanya akan itu kan ada dua, ya. Waktu yang akan datang itu ada dua. Waktu dekat sama waktu jauh. Nah, maka sa ini khusus untuk waktu dekat saja, ya, khusus untuk waktu dekat. Ya, berapa menit lagi, ya, akan terbit matahari. Maka kita katakan sa di situ sayatlu'u, ya, akan terbit. Nah, berarti sa ini untuk perbuatan yang dekat. Dekat apanya? Ya, dekat waktu terjadinya atau kemungkinan terjadinya besar. Dekat waktu terjadinya dan kemungkinannya besar. Nah, misalkan para santri akan ujian 3 bulan lagi, ya, 3 bulan lagi. Ada satu santri, dia sudah serius belajar dari awal semester. Maka kita katakan kepada dia, satan jahu, kamu akan lulus, ya, kamu akan lulus. Padahal kan waktunya masih lama, ya, masih 3 bulan lagi. Tapi kita katakan kepada dia satan jahu. Kenapa? Karena dia santri yang bersungguh-sungguh, ya, tidak pernah malas-malasan, maka kemungkinan lulusnya besar, gitu. Maka untuk sesuatu meskipun jauh waktunya, tapi kemungkinan besar bisa terjadi, maka gunakanlah huruf sin di situ. Baik. Bagaimana kalau waktu yang akan jauh atau kemungkinan terjadinya kecil? Maka kita gunakan kata saufa, kepanjangan dari sin ini. Sa itu dekat, saufa itu untuk yang jauh. Nah, jadi ada sa, ada saufa. Contohnya misalkan di Al-Quran, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, ta'lamun artinya mengetahui. Berarti ya nanti kalian akan mengetahui. Kenapa? Karena di ayat itu menceritakan tentang orang-orang yang tertipu dengan at-takasur. At-takasur itu artinya sikap membangga-banggakan dan memperbanyak harta serta keturunan. Ya. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, perkara akhirat itu adalah sesuatu yang jauh. Ya, makanya Allah katakan di situ, kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak. Ya, kalian nanti baru akan tahu, baru akan sadar. Ya, kalau sekarang masih terlena dengan dunia, nanti kalian akan sadar. Ya, tsumma kalla saufa ta'lamun. Baik. Nah, ini namanya harfu al-istiqbal, huruf untuk menunjukkan perbuatannya akan datang. Baik. Baik, lanjut poin selanjutnya. Ini kita ambil per poin ya, atau per tema. Ya, kalau kita baca dari kitab di pelajaran yang ke-16 ini, inilah tema-tema dikandung ya. Kita nggak baca kitabnya dari awal, sebagaimana di jilid pertama dulu ya, kita baca dari awal ya, karena jilid pertama masih mudah dan jumlahnya sedikit. Ya, kalau ini setiap pelajarannya banyak dan waktu kita tidak cukup. Baik, jadi kita ambil tema-temanya saja, poin-poinnya saja. Baik, sekarang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama berkenalan dengan apa yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah masdar. Ya, apa? Masdar. Baik. Apa itu masdar? Ya, masdar merupakan sebuah kata yang berbentuk isim
namun dia memiliki makna fi'il. Dan dia terletak pada posisi ketiga dalam tasrif. Jadi posisinya ketiga dia. Posisi yang pertama itu fi'il madhi. Ya, jadi kalau kita katakan zahaba, ini fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yadhhabu. Nah, masdar baru yang ketiga gitu. Nah, maka di dalam kamus kata kerja itu 3 ditulisnya. Satu kata kerja itu ditulis 3 kali. Madhinya, mudhari'nya, dan masdarnya. Jadi kalau madhi mudhari' ini masih kata kerja. Ya, namanya saja fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Masdar ini sudah masuk ke isim dia. Ya, makanya dia menerima tanwin. Ya. Kata para ulama, ada 2 bab dalam ilmu nahwu. Kalau kita kuasai dengan baik 2 bab ini, maka kita bisa mengambil hampir lebih dari 80% makna Al-Quran atau makna kalam. Saking pentingnya 2 bab ini, yaitu bab tentang masdar yang pertama, yang kedua bab tentang idhofah, mudhaf-mudhafun ilaih. Dan ya, bab tentang idhofah sudah pernah kita singgung dulu di pertemuan di jilid pertama ya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, sudah. Nah, sekarang kita pelajari bab masdar. Ya. Baik. Jadi dalam kitab-kitab nahwu, pembahasan tentang masdar ini menempati porsi yang besar. Luas pembahasannya. Ya, bahkan kita dulu di ma'had belajar masdar ini dalam 1 semester. Ya. Ya, selama kurang lebih 6 bulan itu masdar saja, nggak ada tema yang lain. Ya. Nah, karena luas sekali pembahasannya. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita apa itu masdar, jawabannya masdar adalah sebuah kata benda tapi memiliki makna kata kerja dan dia berada pada posisi ketiga dalam tasrif. Nah, perhatikan ke depan di sini. Madhi itu posisi pertama, mudhari itu posisi kedua, kemudian masdar itu posisi ketiga. Nah, inilah tadi kenapa kita katakan masdar itu posisinya ketiga. Ini dia. Di posisi pertama itu madhi, kedua mudhari, ketiga masdar. Ya, contohnya kita ambil dakhala. Dakhala artinya apa? Masuk. Nah, dakhala masuk ya, itu fi'il madhi. Mudhari'nya yadkhulu. Masdarnya dukhulun. Ya, masdarnya dukhulun. Baik. Ya, perhatikan masdar ini dapat dari mana? Kalau dakhala kan memang dari sananya sudah begitu. Yadkhulu ya kita rubah dakhala jadi yadkhulu dengan menambahkan huruf ya. Nah, kalau dukhul gimana cara bikinnya? Nah, kalau masdar itu ada yang sifatnya sama'i, ada yang sifatnya qiyasi. Ya, jadi masdar itu ada yang sama'i, ada yang qiyasi. Apa maksudnya sama'i qiyasi? Kalau sama'i itu nggak bisa dibuat, harus dihafal. Ya. Kalau qiyasi itu bisa dibuat-buat, bisa dibikin-bikin. Yang penting tahu polanya. Gitu maksudnya. Ya, ibarat sebuah benda atau produk. Ya, ada produk yang bisa kita tiru kalau tahu formula bikinnya atau cara bikinnya. Ada juga produk yang mau nggak mau kita harus beli. Ya, karena nggak mungkin kita bikin sendiri, gitu. Karena nggak tahu formulanya, juga mungkin karena bahannya langka dan sebagainya. Gitu ya. Ya, roti kita beli ke Indomaret, ya. Itu bisa kita tiru ya kalau kita tahu resepnya ya, tapi kalau HP mungkin bisa tapi susah ya. Nah, ini namanya sama'i dan qiyasi ya. Jadi sama'i itu modal mendengar, makanya dikatakan sama, kita dengar dari ucapan orang Arab, ngafal kita. Nah, kalau qiyasi dari kata qiyas ya, kita yang bikin sendiri gitu. Nah, kata dukhulun ini, dukhul ini wazannya apa, ikhwan?
Ya, dukhulun wazannya apa? Masih ingat cara membuat wazan ya? Wazannya adalah fu'ulun. Ya, dukhulun ini wazannya ini. Fu'ulun. Baik. Dal, kha, waw, lam. Berapa huruf? Dukhul berapa huruf? 4 huruf. Berarti tambahan 1 huruf, yaitu huruf waw di situ. Nah, maka dalnya kita ganti ya. Dalnya kita ganti dengan fa, kha-nya kita ganti dengan ain, wawnya tetap, kemudian lamnya tetap. Jadinya dukhulun, wazannya fu'ulun. Masih ingat ya wazannya? Nah, jadi dukhulun wazannya fu'ulun, dakhala yadkhulu dukhul. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan apa artinya? Ya. Jadi dakhala artinya telah masuk. Siapa yang telah masuk? Dia, satu orang laki-laki. Yadkhulu sedang masuk atau akan masuk. Siapa yang masuk? Sedang masuk di situ? Dia, laki-laki juga. Nah, kalau dukhulun ini artinya masuk. Kalau dakhala kan telah masuk. Kalau yadkhulu sedang masuk. Nah, kalau dukhul artinya masuk. Ya, siapa yang masuk? Kita nggak tahu. Kapan dia masuk? Kita nggak tahu. Paham? Nah, jadi mana lebih enak kira-kira? Kalau dalam percakapan sehari-hari, pakai fi'il apa pakai masdar kira-kira? Mana lebih enak? Pakai fi'il apa pakai masdar? Pakai masdar. Kenapa? Kalau pakai fi'il kan kita harus cocokkan banyak hal di situ. Kalau anak katakan fulan dakhala, kalau dia laki-laki harus dakhala, kalau dia perempuan harus dakhalat. Banyak aturannya kan? Ya, tapi kalau pakai dukhul, mau laki-laki mau perempuan ya dukhul. Jelas? Nah, jadi lebih enak pakai masdar. Itulah kenapa dalam kitab-kitab para ulama banyak sekali masdar dalam Al-Qur'an apalagi. Bahkan ayat pertama yaitu masdar. Ya. Bismillah kata ismun itu masdar atau isim masdar. Kemudian alhamdu itu masdar. Ya. Nah, jadi banyak sekali masdar itu. Karena memakai masdar kita nggak perlu tahu tasrif. Ya, tasrif itu dakhala, dakhulu itu ya. Dakhalat, dakhalata, dakhalna. Nah, jadi kalau pakai fiil kita harus tahu waktunya, kita harus tahu pelakunya. Kalau sudah tahu waktunya, kita pilih madhi mudhari. Kalau kita sudah tahu pelakunya, kita tasrif sesuai dengan pelakunya. Dakhala, dakhala, dakhulu, dakhalat, dakhalata, dakhalna. Kalau anta, dakhalta, antum, dakhaltum. Ana, dakhaltu. Ya, banyak perubahannya kalau pakai fiil. Tapi kalau pakai masdar, dukhul itu mau dia laki-laki mau perempuan, satu atau dua sama saja. Ya, tetap dibaca dukhul. Baik. Jelasin ya. Nah, coba kita lihat contoh bagian yang pertama. Lihadhil hafilatu atau lihadhil hafilati babani. Hafilah artinya apa kemarin? Bis, ya. Bis ini memiliki babani, 2 pintu. Hadza liddukhuli wa dzalika atau adzaka lil khuruji. Bis ini punya 2 pintu, kiri dan kanan. Yang pintu kiri atau pintu kanan itu untuk masuk, pintu kiri untuk keluar. Siapa yang masuk, siapa yang keluar? Kan nggak jelas di sini, nggak perlu disebutkan. Sama kayak kita mengatakan begini sekarang. Ada orang namanya Zaid masuk dari pintu ini. Kita katakan dakhala. Ya, fulan dakhala. Baik. Ya. Tapi kalau nggak ada pelakunya, contohnya kita katakan ya, pintu sebelah sini khusus untuk keluar. Pintu sebelah sini khusus untuk masuk. Nah, kata masuk ini siapa pelakunya? Nggak ada kan? Kalau tadi kita katakan Zaid masuk, ada orangnya. Kalau ini pintu sebelah sini khusus untuk masuk, nggak ada orangnya di sini kan? Ya, maka disinilah kita gunakan masdar dukhul gitu. Jelas ya? Nah, berarti kalau kita misalkan ke ya kayak di pintu ini kan ada tulisan tuh geser, tarik. Nah,
Itu kira-kira enaknya pakai fiil apa pakai masdar itu? Pakai masdar. Boleh juga pakai fiil amr ya, kata kerja perintah. Tariklah, geserlah, kan itu sebenarnya yang diinginkan ya. Nah, kalau kita Indomaret ada tulisan dorong, ya doronglah. Ya, itu boleh kita gunakan fiil, boleh kita gunakan masdar di situ. Nah, maka ya, enak kalau pakai masdar, nggak perlu repot-repot tasrif. Ya, paling kita harus tahu apa masdarnya dulu, itu aja PR-nya ya. Nah, maka ya, nambah lagi tugas para tulab kalau menghafalkan kosakata. Ya, dulu kan kita katakan kalau ngafalin kata kerja itu harus hafal madi dan mudhari'nya. Sekarang nambah satu lagi, yaitu masdar. Kalau antum sudah menghafalkan sebuah kata kerja fi'il madi, antum sudah tahu arti qara'a membaca, cari tahu mudhari'nya apa? Ya qra'u. Apakah cukup sampai situ? Enggak cukup. Satu lagi yang terakhir, cari tahu masdarnya apa? Qara'a, yaqra'u, qira'ah. Nah, itu masdarnya. Nah, kalau sudah ketemu tiga kata ini, sudah hafal, nah barulah antum dikatakan benar-benar menguasai kata ini. Nah, dari kata qara'a, yaqra'u, qira'ah ini antum bisa bikin kata apa saja. Dari kata qara'a, yaqra'u, qira'ah bisa ngambil kata Quran, bisa diambil kata makru', bisa diambil kata qari, ya, dan seterusnya. Ya. Yang penting hafal tiga ini, gitu. Nah, makanya di kamus itu tiga ini saja yang ditulis. Ya, ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha dan sebagainya nggak ditulis. Yang ditulis itu pasti fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar. Nah, jelas ini ya. Baik. Nah, sedikit faedah di sini. Yang dakhala yadkhulu itu tadi kita artikan dengan masuk. Ya, dukhul itu kalau kita ketemu di kitab-kitab fikih itu maknanya bukan masuk. Ya, maknanya jima' maknanya. Ya, dukhul dalam kitab fikih itu maknanya jima'. Baik. Tapi kalau kita ketemu ya di bandara misalkan di Arab Saudi misalkan di bandaranya di pintunya ada tulisan dukhul, nah itu dukhul apa maksudnya? Masuk tentunya ya. Ya, jadi dukhul yang bermakna jima' itu ya konteksnya tersendiri, nah, konteks dalam fikih saja. Baik. Nah, nanti kalau Ustaz dalam kajian mengatakan ya hukumnya begini kalau dia belum dukhul. Nah, itu istilah-istilah yang sering dipakai ya. Nggak dijelaskan karena kalau menggunakan kalimat jima' itu kan semua orang paham ya. Dan terlalu vulgar kesannya. Tapi kalau mengatakan dukhul hanya tulab saja yang paham itu ya. Dukhul artinya juga jima'. Taib. Kemudian kharaja yakhruju masdarnya khuruj. Nah, pernah dengar orang jamaah tabligh melakukan khuruj? Nah ya. Nah, berarti apa arti khurujnya jamaah tabligh itu? Keluar. Nah, ya, kata mereka ya, mereka keluar itu karena mengamalkan ayat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, maka keluarlah mereka ya, khuruj namanya itu. Nah, tahu khuruj ya? Jadi jamaah tabligh itu mereka punya ajaran untuk jamaahnya untuk keluar. Jadi setiap anggota itu keluar. Jadi semakin lama keluar maka semakin tinggi derajatnya. Ya, keluar itu maksudnya ditinggalkan ya keluarganya, anak istrinya, ya, kemudian dia bawa bekal, kemudian dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, kemudian tinggal di masjidnya. Ya, dia tinggal di situ, numpang tinggal di situ, kemudian setiap pada sholat dia menyampaikan pengajian ke jamaah. Ya, amar ma'ruf gitu ya. Baik, ya sekilas ada yang salah apa tidak? Tidak ada. Amar ma'ruf itu kan diperintahkan, dakwah kan diperintahkan ya. Tapi metodenya sesuai nggak yang diajarkan sama Nabi? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, baik. Nah, jadi khuruj ya, ini masdar dari kata kharaja yakhruju. Sering kita dengar kata sujud ya. Sering kita dengar kata khuruj, kemudian sering kita dengar kata apa lagi? Julus ya.
Nah, itu semua adalah masdar. Ya, itu semua adalah masdar. Baik. Jadi masdar apakah hanya wazannya satu saja? Fu'ulun ini saja? Banyak masdar itu yang lainnya ya. Masdar-masdar yang lain banyak. Baik. Tadi kita katakan masdar ini masuknya ke bagian isim atau fi'il? Isim. Nah, ya, itulah kenapa sudah pernah kita sampaikan ya, bahwasanya di dalam Al-Quran itu dikatakan alhamdulillah ya. Kemudian ketika khutbatul hajah orang mengatakan nahmaduhu, nahmadullah ya. Apa bedanya kalimat pertama dengan kedua? Sama-sama memuji Allah ya. Nah, pertama dan kalimat kedua sama-sama memuji Allah, tapi kalimat pertama itu menggunakan masdar. Alhamdulillah masdar dari kata hamida yahmadu, pujian ya. Alhamdulillah masdar. Kemudian nahmadu ini fiil ya, domir nahnu ya, ini adalah fiil, lebih tepatnya dia fiil mudhari. Baik. Apa hikmahnya kok dibedakan seperti ini? Di Al-Fatihah alhamdu, kemudian di bawahnya nahmadu. Kenapa kok di awal Al-Quran itu pakainya alhamdu? Karena orang yang baru membuka mushaf Al-Quran belum tahu bagaimana memuji Allah, maka disampaikan di situ segala puji bagi Allah. Diperintahkan nggak untuk memuji Allah di situ? Belum diperintahkan. Hanya dikasih tahu kalau pujian itu milik Allah. Nanti maksudnya ya. Tapi kita belum dikasih tahu gimana cara memuji Allah. Diajarinnya di ayat selanjutnya Ar-Rahmani Ar-Rahim. Berarti kita diminta untuk mengatakan Allah itu Rahman, Allah itu Rahim gitu. Maka barang siapa yang mengatakan Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, berarti dia telah memuji Allah gitu ya. Nah, jadi nggak sesuai dengan gaya bahasa kalau seandainya surat Al-Fatihah itu diawali dengan nahmadullah ya. Nggak sesuai. Kenapa? Kalau nahmadullah itu artinya kan sedang memuji ya, sedang memuji pakai kata kerja. Nah, bagaimana kita minta orang untuk memuji sedangkan kita belum ajarin dia bagaimana cara memuji gitu ya. Sama kayak dalam Al-Quran atau dalam dalam sejarahnya bagaimana Nabi SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira ya, Jibril mengatakan apa? Iqra, bacalah ya. Nabi bisa baca enggak? Enggak bisa. Apakah Jibril enggak tahu Nabi enggak bisa baca? Kan tentunya tahu. Tapi kenapa diminta membaca di situ? Ya, kenapa diminta membaca itu? Ya. Apa hikmahnya kok kenapa Nabi diperintahkan untuk Iqra di situ? Karena Iqra, membaca itu adalah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa yang akan ingin disampaikan ini diambil dan diketahui dengan Iqra ini. Jadi kalau kamu nggak mau membaca, kamu nggak dapat pengetahuan ini. Ya, kalau kamu nggak membaca, kamu nggak akan tahu apa itu akidah yang benar. Nah, jadi ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra kepada Nabi SAW, di situ seolah-olah malaikat Jibril mengatakan Iqra itu adalah satu cara untuk meraih ilmu pengetahuan. Ya, maka bacalah wahai Muhammad. Jadi bukan diminta membaca, tapi diminta untuk meyakini bahwasanya membaca itu adalah pintu untuk meraih ilmu. Ya, paham ya maksudnya ya? Baik. Ya, jadi karena nggak mungkin kan termasuk mustahil kita memerintahkan sesuatu kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Ya, kita katakan kepada fulan, ya ciptakanlah langit, ya nggak mungkin. Ya, fiil itu fiil amr dalam bahasa Arab itu harus ala qadri istita'ah, ya yutaqu alaih, ya harus mampu untuk dikerjakan. Ya, fiil amr menjadi batal kalau perbuatan itu tidak mampu dilakukan.
Nah, ya, maka iqra tidak lantas menjadi batal di situ, tidak, tapi kita katakan ya di situ digunakan kata kerja di situ ya, iqra ya, untuk mengajarkan kepada Nabi SAW bahwasanya membaca itu adalah kunci untuk meraih ilmu. Lantas kenapa kemudian Nabi nggak belajar membaca? Nabi sampai akhir hayatnya bisa membaca nggak? Enggak. Ya, Nabi punya sekretaris yang menulis. Maka kata para ulama, hikmahnya kenapa Nabi ditakdirkan tidak bisa membaca dan tidak diajarkan membaca, ya, adalah karena agar tidak muncul anggapan kalau Al-Quran itu hasil tulisan tangan Nabi SAW. Wah, Nabi nggak bisa baca tulis, gimana bisa bikin Al-Quran itu? Gitu. Nah, makanya orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi itu seorang penyair, karena penyair itu nggak mesti menulis. Dan mengatakan Al-Quran ini karya syairnya Muhammad, katanya. Nah, ketika turun ayat yang membantah bahwasanya Nabi itu bukan penyair, wa ma huwa bisyair, ya, Nabi itu bukan seorang penyair, mereka bingung gimana lagi mencela Al-Quran ini. Akhirnya mereka mengatakan Nabi itu majnun, ya, gila. Ya, dibantah lagi dengan Al-Quran bahwasanya Nabi itu tidak gila, ya, wa ma yantiqu anil hawa. Ya, akhirnya kehabisan hujah lah mereka. Nah, perhatikan di situ. Tadi dikatakan penyair, sekarang dikatakan majnun. Penyair itu berarti kan dia menyerang Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu adalah karya sastra, syair, puisi. Kemudian setelah nggak bisa menyerang Al-Quran karena nggak ada celahnya, mereka menyerang siapa? Nabi SAW. Karena manusia pasti ada salahnya kan, pasti dicari ya sisi celahnya. Nah, Anda pernah saksikan ada wawancara dengan salah seorang buzzer gitu ya, orang Indonesia yang dia non Muslim dan kerjaannya itu mempelajari Islam untuk menjelek-jelekkan Islam. Ya, dia pelajari Al-Quran nggak ketemu salahnya di mana, akhirnya mikir apalagi hal yang dimuliakan oleh orang Islam selain Al-Quran, oh Nabi. Ya, akhirnya Nabi lah yang dicari ya kesalahannya. Nah, dan kata dia kesalahan manusia yang paling umum, yang paling gampang menjerumuskan, apalagi kalau dia seorang laki-laki, adalah dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan biologisnya. Ya, disitulah kemudian dikatakan Nabi Muhammad itu orang yang hypersex, dikatakan orang yang begini. Kenapa dia mengatakan ucapan-ucapan begitu? Karena nggak ketemu letak kesalahan, celah untuk meruntuhkan Al-Quran gitu. Nah, ini memang polanya dari dulu begitu ya, orang kafir, orang liberal, orang musyrikin itu mencela Islam itu nggak bisa dari sisi Al-Qurannya, menyerang pribadi Nabi SAW. Mereka kehabisan cara mencerang pribadi Nabi SAW, mereka menyerang siapa selanjutnya? Para sahabat. Maka kata para ulama, kalau kalian melihat ada orang yang mencela para sahabat, ragukan keimanannya. Ya, diragukan keimanannya. Kenapa? Karena dia punya niat yang buruk pasti terhadap Islam. Kalau kita dengar ada orang merendahkan sahabat, itu sudah ya, mengatakan ya Abu Bakar, kemudian Umar, ya, kemudian Utsman dan sebagainya, para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin, dikatakan sebagai orang-orang yang khianat, sebagai kata-kata orang Syiah. Ya, Aisyah dicela begini begitu. Nah, ini kalau sudah ada seperti itu, ajaran apapun, ya, kelompok apapun dalam Islam ini, kalau sudah menjelek-jelekkan para sahabat, bisa dipastikan itu adalah ajaran yang sesat. Ya, bukan bagian dari Islam. Ya, malah orang Syiah ini herannya ada saja pengikutnya ya. Pada jelas-jelas ajaran Syiah itu mengajarkan kepada jamaahnya untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan menurut mereka kalau mencela Abu Bakar dan Umar itu dapat pahala katanya. Dan pembunuh Umar itu dipuji-puji sebagai bapaknya para syuhada. Ya, dipuji. Kuburannya besar sekali di daerah Iran sana. Ya, kuburan pembunuhnya Umar itu ya, diziarahi setiap tahunnya, setiap tanggal 1 Muharram. Nah, nah, jadi jelas-jelas yang seperti itu merupakan sebuah kesesatan. Ya. Nah, kita kembali ke tema kita. Jadi Al-Quran mengawali dengan kata Alhamdulillah untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya
pujian itu milik Allah. Baru kemudian di ayat-ayat selanjutnya kita diajarkan bagaimana memuji Allah. Kenapa nggak diajarkan memuji dulu? Kenapa nggak diajarkan memuji dulu? Karena kalau diajarkan memuji bisa jadi pujiannya kepada selain Allah. Sama kayak anak kecil analoginya, ya. Sebelum kita ajarkan dia tata cara sholat, takbiratul ihram, sujud dan ruku, kita ajarkan dulu untuk siapa dia sholat, begitu kan? Karena kalau kita ajarin dia sholat tapi nggak kita ajarkan untuk siapa dia sholat, ya bisa jadi dia nanti sholat untuk selain Allah. Begitulah kondisi sekarang kebanyakan, ya. Maka ketika dakwah yang pertama kali diperbaiki itu amaliyah hati, bukan amaliyah badan, gitu ya. Jangan balik, badan dulu yang diperbaiki, ruku sujudnya diperbaiki, tapi ya keyakinannya nggak diberantas, gitu. Nah, akhirnya akibatnya apa? Mereka sholat di kuburan, cari berkah di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Mencari berkah, baca Al-Quran, ruku dan sujud ini kan ibadah semua, tapi kan dilakukan bukan pada tempatnya. Akhirnya jatuhlah kepada kesyirikan, gitu ya. Maka cacat logika para pelaku kesyirikan itu ketika kita mengatakan nggak boleh baca Al-Quran di kuburan, dia memahaminya nggak boleh baca Al-Quran, gitu. Padahal yang kita ingin koreksi di situ adalah prakteknya seperti apa, penerapannya yang keliru. Sama kayak tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah itu kan perbuatan hati, uluhiyah itu anggota badan kita. Apa yang kita yakini tentang Allah itu rububiyah. Kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah itu uluhiyahnya. Baik. Baik, kembali ke masdar. Berarti kesimpulan kita masdar ini adalah kata benda yang memiliki makna kata kerja. Daripada kita mengatakan duduklah, kita katakan julus, julus. Julus itu artinya duduk juga. Kata haji, haji, saum, salat, itu semua masdar sebenarnya. Itu semua masdar. Kata syahadah, rukun-rukun Islam itu masdar semua. Tapi polanya beda-beda nanti. Nah, sering kita dengar juga istilah nuzul, nuzulul Quran, asbabun nuzul itu juga masdar. Berarti kalau dukhul dari kata dakhala, berarti nuzul dari kata apa? Nazala. Itu yang kita cari di kamus. Misalkan kita mau cari arti kata nuzul, maka yang kita lakukan adalah cari dari akar katanya, nazala, gitu ya. Sujud, akar katanya apa? Sajada, gitu ya. Kalau ruju' dari kata roja'a, gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau kita nggak tahu arti kata ruju', tapi kita tahu arti kata roja'a. Roja'a artinya kembali atau pulang, maka ruju' juga artinya sama. Bedanya adalah kalau roja'a itu harus jelas waktu dan orangnya. Kalau ruju' bebas, gitu ya. Maka dalam Islam ada fikih yang berkaitan dengan nikah, kitabut thalaq, di situ ada masalah ruju'. Nggak dikatakan roja'a, kalau roja'a harus sebutkan siapa orangnya. Nah, tapi rujuk bisa siapa saja, gitu. Fulan rujuk dengan suaminya boleh, fulanah rujuk dengan suaminya boleh, kemudian fulan rujuk dengan istrinya juga boleh, gitu. Karena rujuk artinya kembali. Nah, seorang ulama berfatwa mengatakan ini hukumnya makruh, kemudian besoknya dia mengatakan saya rujuk dari pendapat saya yang kemarin. Nah, artinya saya membatalkan pendapat saya yang kemarin, saya punya pendapat baru. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata hukumnya bukan makruh tapi haram misalkan. Nah, ini namanya rujuk juga. Fulan dengan fulan misalkan bermusuhan, kemudian mereka tidak saling tegur sapa selama 3 hari misalkan, kemudian mereka di hari keempat saling tegur sapa lagi. Nah, ini juga namanya
rujuk, fulan dengan fulan sudah rujuk. Jadi nggak mesti dalam konteks pernikahan saja. Taubat secara bahasa juga artinya rujuk. Ya, makanya katakan orang yang bertaubat itu berarti adalah orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Fitrah kita adalah bertauhid. Kalau orang melakukan kesyirikan kemudian bertaubat, berarti dia kembali kepada tauhid. Orang melakukan bid'ah, bertaubat, berarti dia kembali kepada sunnah. Orang yang murtad kembali bertaubat, artinya dia kembali kepada Islam. Nah, ya, jadi ya, Islam itu bukan akhir tujuan kita. Islam itu adalah titik awal kita jalan itu. Ya, kita hidup ini, ya, kita lahir kita membawa Islam dan insya Allah sampai mati. Nah, itu Islam itu. Jadi bukan sesuatu yang jauh sehingga berusaha kita ambil, tidak. Islam itu adalah apa yang kita bawa. Nah, ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki Islam kita, ya. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin kita masih jarang menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, tahun ini kita perbanyak menghadiri majelis ilmu. Tahun kemarin nggak belajar bahasa Arab, sekarang belajar bahasa Arab. Ini bentuk kita menyempurnakan Islam kita sedikit demi sedikit, gitu ya. Tahun kemarin kita nggak pernah kenal apa itu siroh, sekarang kita belajar siroh. Ya. Tahun kemarin kita nggak tahu apa itu kitab Bulughul Maram, sekarang kita belajar kitab Bulughul Maram. Nah, sedikit demi sedikit. Ya, ya, akhirnya sampai mana? Ya, sampai maut menjemput kita. Terus kita perbagus agama kita dengan belajar, terus belajar. Ya, maka seorang Muslim itu adalah, ya, umat pembelajar, kata para ulama. Umat Muslim adalah umat pembelajar. Ya, karena satu-satunya umat yang diperintahkan untuk membaca di awal pertama kalinya hanya Islam saja, gitu ya. Nah, ya, tapi justru mirisnya di zaman sekarang ini, justru penelitian itu di Indonesia saja ada 85% kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. 85% yang nggak bisa ngaji sama sekali, nggak bisa membedakan huruf ba sama huruf ta, gitu. Ya, ya, itu fakta itu. Ya, yang mengaku muslim, ya, tapi karena Muslim KTP lah istilahnya, karena orang tuanya Muslim. Nah, ngaji nggak bisa. Ya, bahkan kita pernah dapati dulu di sebuah daerah perkampungan yang, ya, primitif lah hitungannya, ada orang yang berumur 72 tahun, bapak-bapak, dan dia, ya, selama dia hidup itu dia nggak bisa baca tulisan Arab di Al-Quran itu. Dia ngajinya gimana? Ngajinya itu dengan mendengarkan bacaan orang kemudian ditulis pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah ditulis ALHAMDU gitu. Ngajinya begitu. Kan susah, ya. Repot begitu. Ya, dia ngajinya begitu. Ya, apakah bernilai pahala di sisi Allah? Nah, bernilai pahala, tapi sekaligus dia berdosa karena nggak mau belajar. Padahal ada guru yang mengajarkan tapi dia nggak mau belajar. Nah, maka lebih baik kita tertatih membaca yang bahasa Arabnya daripada yang bahasa Indonesianya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau tidak ada uzur syar'i, membaca yang bahasa Indonesia itu nggak bernilai pahala. Ya, bernilai pahala itu yang bahasa Arabnya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Baik. Nah, apalagi yang paham bahasa Arab, ya, ya, tentu lebih sedikit lagi jumlahnya. Yang bisa baca Al-Quran saja sedikit. Ya, 85%, berarti hanya berapa persen yang bisa baca? Hanya 15% saja. Nah, dari 15% ini sekarang, ya, berapa persen yang bisa sampai ke tahapan memahami tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran? Tentu sekian persen, kecil sekali jumlahnya, kan. Nah, maka, ya, jadilah, ya, kita semua yang hadirin insya Allah adalah orang-orang yang masuk ke golongan yang sedikit itu. Ya, tidak cukup kita hanya membaca lafaz, tapi juga sampai kepada maknanya, karena Al-Quran tidak hanya diturunkan berupa lafaz, tapi juga makna. Nah, itulah niat kita belajar bahasa Arab, agar kita sampai ke sana, ya, sampai ke level tadabbur itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Fadhil. Yang meniadakan artinya apa? Oh, yang artinya apa? Nah, jadi ada ma'an nafiyah, itu yang artinya
meniadakannya, yang artinya tidak. Itu peniadaan. Ada ma al-istifhamiyah namanya. Istifhamiyah. Ma al-istifhamiyah ini itu yang artinya apa. Nah, gimana cara membedakannya? Dari konteks kalimatnya nanti. Ya. Kalau kita katakan misalkan ma zahabatu, nah ini ma nafiyah, saya tidak pergi. Tapi kalau Anda katakan ma korokta, nah ini ma apa namanya di bawah ini? Ma istifham, kata tanya. Ma korokta artinya apa yang kamu baca? Kan konteksnya pertanyaan ya. Kalau ma korokta kita ganti dengan tidak membaca kan kurang pas tadi. Ya. Lantas kata tanya, tanda tanya di sini buat apa gitu kan? Nah, jadi cara membedakan keduanya adalah kepada konteksnya saja. Gitu. Ya, dilihat kepada konteks kalimat. Jadi dalam kitab-kitab nggak dijelaskan manafiyah itu cara membedakannya dengan ma istifhamiyah. Kenapa? Ya, karena dari konteksnya langsung ketahuan. Nggak perlu kita tahu rumusan aturannya. Oh, kalau ada ini maka ini, kalau ada ini maka ini, nggak perlu. Jadi konteksnya udah ketahuan. Ya, bahkan tanpa kita tahu artinya juga tahu kita, oh ini ma istifham ini. Misalkan anak katakan kepada antum, ya ma hadza, jelas ini istifham kan. Ada tanya di situ. Karena nadanya sendiri sudah beda kan. Ma hadza. Ya. Nah, tapi kalau ma nafiyah ya pernyataan bentuknya. Ya. Ya, pernyataan misalkan ma safartu, kemarin saya nggak safar karena saya sakit. Nah ini kan bukan pertanyaan. Nah berarti artinya nafiyah situ. Nah ma ini sendiri ada banyak macam sebenarnya ya. Ya ada 13 macam dia. Yang berdua nih, ma nafiyah, ma istifhamiyah, ada ma al mausula, ma zaidah, ya, ya ma istinafiyah, ya, banyak. Ya. Nah, bagaimana membedakan satu sama lainnya? Ya, tergantung kepada konteks kalimatnya nanti. Nah, maka tidak semua ma di dalam Al-Quran adalah ma nafiyah, tidak semuanya juga ma istifhamiyah. Nah, kita lihat konteks ayatnya nanti. Jadi kalau ada nanya kepada kita apa arti ma, ya nggak bisa kita jawab. Bawa dulu contoh kalimatnya, baru kita bisa tahu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau bertanya sebuah kata dalam bahasa Arab itu tanyakan dalam bentuk kalimat ya, jangan tanyakan dalam bentuk kata. Karena kalau kata bisa artinya beda-beda nanti tergantung penempatannya. Ya, kata makan saja artinya bisa beda-beda. Ya, beda tempat penempatannya. Saya makan roti beda dengan saya makan hati, ya kan? Nah, padahal kata sama kan, makan. Ya. Baik. Dan ada lagi yang tanyakan, Fadhal? Yang lain? Silakan. Kita dengar tapi itu menandakan dia wakaf. Itu gimana? Huruf yang kita dengar dan dia wakaf. Ini seperti huruf A kan enggak wakaf itu enggak kedengaran. Lalu gimana? Huruf. Iya, kan di wakaf, kalau di wakaf alhamdulillah kan, alhamdulillah misalnya. Nah itu kan, itu hukumnya gimana kalau tidak terdengar? Oh iya paham. Jadi kalau kita wakaf di alham gitu ya, sama kayak wal asr gitu ya. Wal as, ya, misalkan baca gitu ya, wal as. Nah, ya nggak boleh, harus meskipun wakaf harus ada hurufnya di situ, ya. Harus ada bunyi ro-nya sedikit. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cara pengucapannya? Jadi kan masing-masing huruf itu ada makhrajnya. Wal asr ada huruf waw, ada huruf lam, ain, shad, ra. Nah, kita perhatikan dua huruf terakhir, shad sama ra. Wal as, ya. Shad dengan ra ini makhrajnya berdekatan. Ya, yaitu sama-sama di lisan, ya. Wal as, ya, sehingga nggak terlalu kedengeran bunyinya, ya, nggak terlalu kedengeran bunyinya. Tapi bagi
para ahli qiraat, ulama-ulama ahli qiraat bisa tahu dia ini roknya ada apa tidak gitu. Kalau di telinga kita semua sama aja gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau kita mendengar orang baca wal as ya kita husnuzon dia membaca ro juga di situ ya. Ya kita berhusnuzon dia juga membaca huruf ro di situ. Nah, ya, kalau kita ingin tahu qiraat yang benar bagaimana ya kita simak qiraat para imam itu ya, bagaimana mereka membacanya. Ada yang terang-terangan mengatakan wal asr. Ya, wal asr. Ya, ada yang tipis roknya dan sebagainya, banyak variasi. Nah, jadi kalau kita bilang imam yang membaca seperti itu gimana? nggak masalah, nggak masalah. Kecuali kalau dia meyakini wal asr itu nggak ada huruf roknya. Nah ini gawat ini, menghapus satu huruf dari Al-Quran itu nggak boleh. Ya, tapi karena ya tidak fasih lisan saja mungkin ya. Karena di kalangan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia tilawah saja itu adalah sesuatu yang sulit gitu. Karena ini pembiasaan. Nah jadi kalau huruf-huruf seperti tadi ya, alhamd misalkan ya, ini kalau kita waqaf di situ kan ya, walillahil hamd. Jadi harus ada dadanya kecil, namanya samar ya. Ya nggak apa-apa ya, asal jangan dibaca hamud. Kalau hamud nggak boleh, kan sukun belum ya. Walillahil hamd boleh terang-terangan disebutkan ya. Di qiraat ya, yang benar qiraat hafaz kita itu dengan disamarkan walillahil hamd. Nah, bagaimana cara pengucapannya ya, kita perhatikan huruf sebelumnya mim ya. Jadi kita berikan hak huruf mim dulu. Mim itu huruf syafatan, huruf keluar dari bibir dia. Walillahil hamd ya, sudah dikasih huruf mim baru masuk ke dal gitu. Nah, yang jadi repot itu kalau kayak shot sama rock karena di berdekatan makhrajnya sehingga susah dibedakan. Nah, soal akhir ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, besok pada subuh insyaallah kajian bersama Ustaz Abdul Bar ya, membahas fikih dari kitab Bulughul Maram. Sudah sampai mana pembahasan di Bulughul Maram? Sujud sahwi. Nah, ya itu fikih yang penting. Tulab ya harus hadir semua ya. Ya, catat semua faedah di situ. Bahkan sebelum kajian antum siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mumpung ustadznya datang, antum tanyakan itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, karena ini berkaitan langsung dengan amaliyah ibadah salat, maka tanyakan segala hal yang berkaitan dengan sujud sahwi itu. Terutama antum yang menjadi imam harus tahu fikih-fikih seperti ini. Baik, naktafi bihada. Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.